Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis koloid dan juga sifat koloid. Sebelum saya bahas, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Putri Widiawati, absen 20 dari kelas 11 Kimia Analisis A, SMK SMTI Yogyakarta. Yang pertama kita bahas yaitu koloid terdiri dari dua komponen, yaitu fasa discontinuous atau fasa terdispersi yang merupakan zat yang menyebar ke zat yang lain. Fasa continuous yaitu fasa pendispersi atau media untuk fasa terdispersi. Jenis-jenis koloid. Fase terdispersi berupa gas dan mediumnya cair. Nama koloidnya yaitu busa atau buih. Contohnya busa sabun dan krim kocok. Fasa terdispersinya gas, mediumnya padat berupa buih atau busa padat, contohnya batu apung atau styrofoam. Fase terdispersinya cair, mediumnya cair disebut emulsi, contohnya santan, susu, dan mayones. Kemudian fase terdispersinya masih cair dan fase pendispersi atau mediumnya padat disebut emulsi padat. Contohnya keju, mentega, dan jelly. Fase terdispersinya berbentuk padat, mediumnya cair, maka nama koloidnya yaitu solid cair. Contohnya tinta, cat, saus. Fase terdispersinya padat dan mediumnya padat, nama koloidnya sol padat. Contohnya paduan logam dan gelas berwarna. Fase terdispersinya cair, mediumnya gas, nama koloidnya aerosol cair. Contohnya kabut, awan, dan parfum. Pada kabut itu ada titik-titik air, tapi mediumnya gas, berbentuk gas. Jadi nama koloidnya aerosol cair. Setelah itu fase terdispersinya padat, mediumnya gas, nama koloidnya aerosol padat. Contohnya debu dan asap. Selanjutnya kesimpulannya, medium atau pendispersinya berupa gas maka disebut aerosol. Fase terdispersinya berbentuk cair maka disebut emulsi. Fase terdispersinya padat maka disebut sol. Fase terdispersinya berbentuk gas disebut busa atau buih. Selanjutnya kita belajar tentang sifat koloid. Di antaranya sifat koloid yaitu efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, koloid pelindung, dan koloid liofil dan koloid liofob. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Semakin besar ukuran dan konsentrasi koloid, semakin bertambah intensitas cahaya yang dapat dihamburkan. Contohnya, ventilasi udara yang ada di rumah-rumah kita. Di gambar itu dapat dilihat bahwa larutan hanya menyalurkan cahaya, sedangkan koloid itu menghamburkan cahaya. Selanjutnya, yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil atau homogen dan tidak mengendap. Jadi gerak Brown ini menstabilkan gaya gravitasi sehingga koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Selanjutnya adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Adsorpsi merupakan proses terjadinya penarikan partikel bermuatan listrik oleh permukaan koloid bermuatan listrik. Contohnya ada yang di gambar sebelah, FeOH3. Selanjutnya elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerak partikel koloid karena adanya pengaruh medan listrik.
Selanjutnya yaitu dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Yang keenam, koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid sehingga terbentuk endapan. Hal ini terjadi karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid yang dapat melindungi koloid lain supaya tidak terjadi koagulasi. Koloid bekerja dengan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan yang dibentuk ini berfungsi untuk melindungi muatan koloid supaya partikel koloid tidak mengumpal atau terpisah dari mediumnya. Yang terakhir yaitu koloid liofil dan liofob. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil atau suka air dan koloid liofob tidak suka air. Apabila medium dispersinya berupa air, maka disebut dengan hidrofil dan hidrofob. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.